Halo semuanya, kita start IG Live sore ini ya. Selamat sore semuanya. Hari ini aku ingin membahas tentang 3 eukaliptus ini. Mumpung semuanya masih lagi on stock. Karena biasanya eukaliptus ini cepet banget out of stocknya ya. Semuanya super favorit. Jadi mumpung masih on the stock, mari kita bahas kenapa kamu harus membeli eukaliptus yang ini atau yang mana gitu. Oke. First kita start dengan yang mana dulu ya? Yang mana? Ini, mini, mini, mo. Oke, kita start dengan radiata. Oke, kita rasakan dulu ya. Kita startnya dengan aku mau smell ini menurut hidungku bagaimana. Oke. Let's open. Ini kesukaan aku banget yang radiata. Oke, kalau radiata ini buat aku terciumnya tuh manis gitu. Bau eukaliptusnya manis. Pedesnya tuh nggak terlalu pedas, jadi sangat-sangat mild ya pedesnya. Maka dari itu biasanya eukaliptus radiata ini yang biasanya disaranin untuk anak-anak dan baby gitu. Nah, kalau untuk radiata ini juga bisa dibuat sebagai beberapa skincare gitu. Salah satunya adalah penghilang bau-bau badan. Nah, itu juga bisa digunain karena dia itu sifatnya yang tidak terlalu pedas, baunya yang manis, itu juga bisa ngeblend well kalau misalnya kita pakai sebagai misalnya campuran parfum gitu ya. Ini wangi banget, aku suka banget. Eukaliptus juga bisa digunakan untuk produk hair care. Jadi misalnya kita gatal-gatal atau apa gitu, kita bisa bantu sootnya dengan si eukaliptus. Dan eukaliptus radiata ini, dia ini kalau misalnya dicampur dengan bergamot, itu baunya jadi super enak banget. Dan itu kalian bisa coba Google eukaliptus radiata plus bergamot, itu bisa membantu untuk salah satu itu merupakan blend yang super banget untuk something gitu. So kalian Google aja ya. Oke, next kita mau membahas yang mana? Ini, mini, mini, mo. Kita bahas yang blue dulu. Oke, kita buka dan kita hirup. Oke. Ini yang aku rasakan waktu menghirup ini. Itu dia tuh kayak keluar bau bunga yang sejujurnya aku merasa kurang suka. Oke. Tapi kemarin aku ada ngelihat Instagram somebody yang aku adore. Dia tuh ngebahas tentang si eukaliptus blue ini. Dia bilang katanya eukaliptus blue ini baunya yang paling nampol di antara ketiga eukaliptus yang lain gitu, di antara radiata ataupun globulus. Oke, kita teteskan ya ke tangan. Tadi yang radiata belum tetes, nanti ntar lagi aku tetes. Sekarang kita dulu deh. Ini kayak bau bunganya langsung keluar gitu. Kayak ada bunga something gitu. Namun pada saat diteteskan ke tangan seperti ini lalu saya hirup ya, itu eukaliptusnya tuh serem banget gitu, kenceng banget bau eukaliptusnya. Maka dari itu kalau kalian lihat di sini actually petunjuknya dia bilangnya tuh sebaiknya diencerkan gitu, karena memang ini si kecil cabai rawit ini tuh the strongest eukaliptus diantara yang kedua yang lainnya. Nah, setelah beberapa saat, tadi itu kan pertama keluar bau bunga. Bau bunganya tuh kayak bukan bunga gimana, kayak bunga wangi, pahit kayak gitu. Jadi wangi dan pahit kombinasinya. Maka dari itu saya langsung kayak, kok baunya gini gitu kan. Lalu setelah dirasa-rasain, keluar pedesnya tuh keluar banget, sereng gitu, sangat strong, pedesnya keluar. Lalu setelah itu sekarang tersisa manisnya. Jadi I like this. Jadi terima kasih yang kemarin sudah membuat Instagram itu telah membuka pikiranku atas si eukaliptus blue. Jadi karena itu aku akhirnya membuka lagi. Lihat nih, eukaliptusku ini masih full karena aku barusan buka pagi ini untuk
mencoba lagi gitu. Yang kemarin aku sudah buka eucalyptus blue juga. Si eucalyptus blueku itu kemarin tuh sudah tinggal sedikit banget, tinggal berapa tetes doang, detik-detik terakhir lah. Itu pada saat sudah mau habis ya, bau bunga yang aku nggak suka tadi ternyata udah nggak ada. Jadi kemarin malam waktu aku cium, aku buka ya, aku cium, sisanya tuh cuman bau pedas yang enak itu, bau pedas yang kedua dari ini, enak banget baunya. Terus aku penasaran loh, kok sekarang baunya kok jadi enak banget ya, mana bau aneh itu gitu. Jadi aku decide untuk buka lagi another one this morning. Dan iya, ternyata kalau misalnya baru dibuka itu ada bau aneh bunganya itu masih ada, tapi nggak lama si bau aneh itu hilang digantikan dengan eukaliptus yang super strong. Nah sekarang setelah aku cium berkali-kali, ternyata bau bunga yang aneh itu pun juga sudah nggak terlalu mengganggu lagi gitu. Karena kalian tahu nggak, kalau misalnya kalian nggak suka sama satu oil, ya kan, nggak suka baunya gitu, itu actually ada hidden emotions di dalam kalian yang membuat kalian tuh mencium bau oil itu jadi nggak enak gitu. Namun pada saat kalian terus cium dan kalian menerima serta emosinya yang ada, of course dibetulin gitu ya, itu nanti mendadak bau oilnya bisa jadi lebih enak gitu. Anehnya tuh kayak gitu, karena bau-bauan itu sangat dekat dengan emotion. Jadi apa yang kita cium itu bisa men-trigger emosi tertentu. Jadi misalnya aja, buat saya bau rose itu enak banget, sangat-sangat enak ya, it's rose gitu loh, rose, jasmine, itu buat aku tuh enak banget. Namun ada beberapa orang yang mencium bau rose ataupun jasmine itu mereka langsung ke trigger memori yang kurang baik. Jadinya mereka langsung bilang, bau apa ini, nggak enak gitu. Ternyata setelah diselidiki, ternyata dia kehilangan salah satu anggota keluarganya pada saat usianya sangat muda. Jadi seperti mungkin neneknya gitu ya, dimana neneknya tuh dekat banget sama dia. Nah pada saat di acara duka itu banyak bunga-bunga tersebut gitu. Jadi si anak kecil ini merekod bau bunga mawar ataupun bau bunga melati tersebut itu sebagai acara, bukan acara yang bahagia gitu. Jadi emosi deket banget hubungannya dengan penciuman. Nah ini setelah saya cium berkali-kali, baunya jadi enak sekarang. Nah ini terasa pedas langsung, sekarang terasa pedas. Jadi bunga itu termasuk salah satu scent yang mudah menguap dari essential oil. Jadi kayak misalnya ya peppermint, kalian tahu nggak sih peppermint itu setiap batch pasti baunya berbeda-beda, bener nggak? Ada yang baunya peppermint tuh yang terakhir-terakhir tuh ada kayak sedikit bau bunga gitu. Nah itu kapan hari saya juga melihat Zoom di grup kami, itu dibilang begini, kalau kamu peppermintmu tuh ada bau bunga, actually itu tuh peppermint yang bagus juga karena mereka menambahkan bunganya gitu. Namun kalau tidak suka dengan baunya itu, kalian bisa buka gini aja, didiamin mungkin ya 15 menit, 30 menit gitu ya. Itu bisa membantu untuk menguapkan bau bunga yang kalian gak suka. Lalu kalian bisa just close it back. Kalau cuma 15 menit nggak akan nguap sampai setengah atau habis gitu, don't worry. Jadi 10-15 menit it's enough untuk menghilangkan bau yang kalian nggak suka tadi gitu. Dan tau nggak sih, eucalyptus blue ini adalah satu-satunya eukaliptus yang memiliki kadar eukaliptol yang tertinggi di antara yang lain-lainnya. Dan eucalyptus blue ini satu-satunya eukaliptus yang tidak menyebabkan alergi. Jadi ada loh orang itu yang memang dari sananya entah kenapa mereka alergi terhadap eukaliptus gitu. Jadi begitu tercium bau eukaliptus atau tersentuh eukaliptus mereka bisa bersin gitu. Itu ada, itu kejadian ke my best friend sendiri gitu. Dia tuh kalau misalnya kena bau-bau eukaliptus dia tuh bersihin terus. Jadi anak-anaknya dia tuh nggak ada yang dipakein minyak telon gitu karena dia benar-benar nggak suka sama eukaliptus. Namun si eucalyptus blue, this one ini tuh tidak mengandung alergen seperti eukaliptus lainnya. Dan kalian tahu nggak, eucalyptus blue kalau dicampur dengan lemongrass
itu bisa menjadi something. Nah, something lagi. Kalian Google aja eucalyptus blue plus lemongrass itu bisa jadi apa. Oke? Kita sekarang tetes yang radiata dulu ya, karena tadi kan belum sempat tetes si radiata. Let's see kalau radiata ditetes tuh bagaimana. Oke. Kita putar 3 kali untuk mengaktifasikan. Lega langsung hidung gue rasanya. Ya, ini tuh rasanya itu sama strongnya, sama sengnya tuh oke. Namun dia ini sense-nya lebih kayak ke sweet gitu, manis, baunya manis. Kalau yang eucalyptus blue tadi itu lebih kayak pedas gitu, pedas dan pedas. Jadi dia lucunya eucalyptus blue itu ya, dia itu sensasinya tuh pertama tuh kayak berbau bunga, terus habis gitu pedas banget, terus habis gitu jadi manis dan baunya lebih lama. Kalau yang eucalyptus radiata ini tadi begitu saya hirup terasa strong pedas gitu kan, terus sekarang ini baunya udah almost gone gitu. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa eucalyptus radiata ini the softest eucalyptus. Oke, next is this one, eucalyptus globulus. Kita cium dulu dari botolnya. Kalau dari botol ya, si radiata sama si globulus ini baunya nggak bisa terlalu strong ke hidung. Beda dengan yang blue. Pada yang blue ini kita cium dari botolnya aja dia langsung yang strong gitu loh. Kalau ini gini aja nggak terlalu strong. Oke, sekarang kita teteskan si globulus. Oke, kita aktivasi 3 kali, putar ke kanan. Seger banget. Seneng banget saya dengan eucalyptus. Dari kecil saya suka banget sama minyak kayu putih. Dijadiin hair diffuser. Oke. Menurut saya globulus ini jauh lebih pedas daripada radiata. Tapi si blue ini lebih pedas lagi daripada si globulus. Jadi urutannya yang paling soft itu radiata, lalu yang kedua globulus, yang ketiga blue. Oke. Kalau eucalyptus globulus ini pada saat kalian cium, ini sensasinya mirip dengan minyak kayu putih yang ada di luaran. Jadi pedas gitu. Pedasnya familiar lah ya, kayak gitu. Seperti itulah pedasnya. Nah, semua jenis eucalyptus ini memang memiliki satu fungsi, yaitu menyegarkan, gitu kan? Karena memang baunya kan so refreshing ya. Jadi fungsinya sih mirip-mirip. Tergantung kalian sukanya yang mana, suka kadar yang bagaimana, lalu juga kira-kira pemakainya tuh siapa gitu. Kalau misalnya anak-anak udah pastilah pakai yang radiata, nggak usah ditanya. Kalau misalnya orang dewasa, kamu lebih suka yang mana? Yang strong atau super strong? Kalau misalnya suka yang strong ya ini bau yang lebih umum. Kalau yang ini very very strong dan baunya menurut saya pada saat awal dipakai sih kurang umum karena ada kayak bau bunga gitu. Namun setelah itu, kalau setelah melewati fase bunga atau misalnya kalian membuka botolnya untuk beberapa waktu, misalnya 10-15 menit, ini baunya jauh lebih strong daripada yang ini. Gitu. Terus kalau untuk panasnya sendiri, menurut saya just to be safe, kalau untuk anak-anak better selalu di-dilute. Karena anak saya sendiri kalau misalnya pakai yang ini, itu dia bisa merah kulitnya. Karena this is termasuk hot oil menurut anakku gitu ya. Namun kalau misalnya anak kalian merasa fine-fine aja non-dilute, ya it's okay. Tapi again, dicoba dulu di kulit ya. Kalau misalnya nggak merah, nggak apa, maka kalian bisa memakaikan eucalyptus radiata ini neat ke perut atau ke dada gitu.
Kalau yang Eucalyptus globulus ini sedikit lebih pedas, tapi baunya juga lebih strong. Kalau saya jujur di antara semua yang paling suka ini Eucalyptus globulus. Karena secara harga dia juga yang paling murah, pedas, dan saya sukanya saya diffuse dan oles di dada. Kalau yang Eucalyptus blue ini biasanya pemakaiannya kalau saya ya, karena dia ini kan cuman 5 ml doang, jadi cepat banget habisnya juga kan. Aku sukanya tuh mix dia dengan lemongrass karena saya membutuhkan fungsi tambahannya tadi. Jika dicampurkan dengan lemongrass itu jadi sesuatu yang super powerful in a very cheap price gitu. So you can google it, bisa jadi apa. Untuk member The Precious Oil, you can ask your upline atau bisa japri di grup untuk tahu apa fungsinya Eucalyptus blue di mix dengan lemongrass. Nah, sekarang pertanyaan yang the ultimate question. Kenapa kok harus memakai eukaliptusnya yang living? Kenapa nggak beli aja tuh eukaliptus yang murah-murah tuh, kan yang di pasaran kan banyak. Ngapain harus beli yang ini gitu? Oke, penjelasan saya itu simple. Karena saya ini sudah tahu caranya membaca label. Kalian tahu nggak label anything lah, misalnya kayak ini ya. Saya ada tisu basah di sini, ini saya buat lap-lap meja. Kalau yang punya yang living saya buat lap-lap muka. Nah, ini ingredientsnya di belakang ini. Nah, itu saya sudah bisa membaca semua. Itu tuh isinya apa aja gitu kan. Dan waktu saya membaca minyak kayu putih yang di pasaran yang memiliki label di belakang, itu banyak yang nggak 100% murni gitu. Jadi dia ada campurannya. Nah, campurannya itulah yang tidak saya harapkan terserap ke kulit saya. Nah, terus juga dari segi kualitas eukaliptusnya, kalian tahu nggak sih yang living itu ya, kalau mau nanam something di tanah yang dia mau tanamin itu, dia pastikan bahwa tanah tersebut tidak terkontaminasi pestisida dalam waktu puluhan tahun. Bukan cuma 1-2 tahun guys, puluhan tahun. Jadi tanah tersebut bebas pestisida, bebas polusi, semuanya di situ organik dalam waktu puluhan tahun, baru ditanamin tanaman-tanaman ini. Dan pada saat jalannya kan saya juga bercocok tanam, jadi saya tahu ya hama itu sangat-sangat menyebalkan gitu. Nah, kalau misalnya para petani itu biasanya tanamannya kena hama, ya sudah mereka semprot pestisida, mati sudah tanamannya dan tanaman mereka tetap baik. Namun kalau yang living, mereka tuh tidak menggunakan pestisida. Jadi mereka pun juga menggunakan essential oil mereka sendiri untuk membasmi hama-hama tersebut. Dan saya sudah membuktikan bahwa saya juga memakai beberapa dari yang living untuk semprot-semprot dan it works. Cuman nggak enaknya apa ya, nggak enaknya ini oil nggak murah gitu kan, buat semprot-semprot hama gitu. Jadi ya maka dari itu kita ngerti lah ya kenapa yang living itu harganya nggak kaleng-kaleng, karena kualitasnya juga super nggak kaleng-kaleng gitu. Mereka menggunakan yang terbaik, the best out of the best, dari tanahnya the best, pekerjaannya pun semuanya tuh handpick and everything. Mereka tuh benar-benar memikirkan everything menjadi satu botol ini tuh. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan or anything, you can comment here. Atau kalau misalnya kalian pengen saya buat video something else lagi, kalian pengen tahu atau pengen kenalan dengan oil-oil apa, pengen saya review oil apa, pengen saya review produk apa dari yang living, you can leave your comment below and I will do it for you, okay? See you, bye-bye, have a good evening.